السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kisah Ka'ab ibn Malik yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di dalam bab taubah, agar kita melihat bagaimana taubatnya seorang sahabat yang mulia dengan dua sahabatnya yang mulia, bagaimana mereka menyesal dan menangis ketika mereka tidak ikut berangkat perang dalam perang Tabuk. Kita sampai pada ucapan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang dirinya. Terakhir kita bahas adalah ketika datangnya surat dari Raja Romawi yang mendengar kalau Ka'ab bin Malik diboikot, tidak diajak bicara dan seterusnya, maka dia bilang, Allah tidak menjadikan engkau di tempat yang sempit, di tempat yang engkau terhina di sana. Marilah kemari, datanglah kepada kami, kami akan muliakan engkau. Tetapi alhamdulillah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tidak tergoda sama sekali, dan beliau berkata, ini juga termasuk fitnah berikutnya. Fasajartuha, kata beliau, hadhihi aydan minal bala, fatayammamtu biha at-tannur fasajartuha. Ini juga bencana berikutnya, ujian berikutnya, kata beliau. Maka aku masukkan surat itu ke dalam pembakaran, maka aku bakar dia. Hatta idza madat 40 minal 50 wastalbat al-wahy, idza Rasulullah atau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'tini. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan, setelah hari ke-40 dari 50 hari beliau dihukum, hari ke-40 ketika wahyu berhenti atau tidak datang, Rasulullah SAW mengutus seseorang mendatangiku, kemudian berkata, inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazil imra'atak. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan agar engkau menjauhi istrimu. Faqultu, maka aku katakan, utalliquha, apakah akan aku ceraikan? Amma hadha af'al, atau apa yang aku perbuat? Qala la, bal tazilha fala taqrabannaha. Tidak, bukan dicerai, tapi jauhilah dia dan jangan dekati dia. Artinya, barakallahu fikum, bukan hanya kaum muslimin tidak boleh berbicara kepadanya, bukan hanya diboikot oleh kaum muslimin, tetapi juga istrinya disuruh menjauh dari suaminya. Artinya disuruh ikut untuk menjauhi suaminya yang tidak ikut perang dalam keadaan tidak memiliki alasan apapun. Maka kata Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apakah harus aku cerai? Tidak, jangan dicerai, tetapi jauhi dia. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik, dan diutus pula utusan kepada dua orang yang lainnya sama seperti itu, menjauhi istri-istrinya. Faqultu limra'ati, maka aku katakan pada istriku, alhiqi bi ahlik fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr. Aku katakan pada istriku,
pulanglah engkau ke rumah orang tuamu dan tetaplah di sana sampai Allah memutuskan keputusannya dalam masalah ini. Faja'at imra'atu Hilal ibni Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datang istrinya Hilal ibni Umayyah, salah satu dari 3 orang yang bernasib sama dengan Ka'ab bin Malik. Datang istrinya, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna Hilal ibni Umayyah syaikhun dha'i', laisa lahu khadim." Ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal ibni Umayyah adalah orang tua yang lemah dan dia tidak memiliki pembantu. Fahal takrah an akhdimahu, maka apakah engkau tidak suka kalau aku melayaninya? yakni melayani makannya, minumnya dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, tidak mengapa. Walakin la yaqrabannaki, tidak mengapa kau layani dia, tetapi jangan engkau dekati dia. Maksudnya tidak boleh berhubungan suami istri. Maka dijawab oleh wanita tadi, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Sungguh demi Allah, dia sama sekali tidak memiliki keinginan pada yang demikian. Maksudnya dalam keadaan sedih, menangis terus-menerus. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amri ma kana ila yaumina hadha. Dia terus menangis sejak terjadi apa yang terjadi sampai hari ini, kata istrinya. Artinya sama sekali tidak berkeinginan kepada istrinya, bahkan terus dalam keadaan sedih dan menangis. Ini juga kita mendapatkan pelajaran penting daripadanya, bagaimana para sahabat ketika mereka sebagai manusia tergelincir dalam satu dosa, menyesal yang sangat, menangis, menyesali, bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, meminta maaf kepada Rasulullah dan kepada siapa yang berkait dengannya. Kemudian, faqala li ba'du ahli, kata Ka'ab bin Malik lagi, maka berkatalah keluargaku, law ista'adzanta Rasulullah fi imra'atik. Coba kalau engkau juga minta izin kepada Rasulullah SAW seperti Hilal ibn Umayyah, agar istrimu tetap melayanimu di rumahmu. Yang penting tidak dekati dia. Faqultu, maka kau katakan kepada mereka, la asta'dzinu fiha Rasulullah wa ma yudrini mada yaqulu Rasulullah sallallahu. Aku enggak akan minta izin kepada Rasulullah SAW dalam masalah yang seperti itu, sedangkan aku tidak tahu apa jawaban Rasul nanti. Idza sta'dantuhu, kalau aku minta izin kepadanya, padahal aku adalah rajulun syab, aku ini masih muda. Sedangkan tadi Hilal bin Umayyah dalam keadaan tua, dalam keadaan lemah. Sedangkan aku masih muda. Aku khawatir Rasulullah SAW akan mengatakan begini dan begitu. Falabitha bidzalika 10 layalin. Dan terus begitu, aku hidup berpisah dari istriku, aku suruh kembali kepada orang tuanya sampai Allah memutuskan keputusannya. Berjalan seperti itu sampai 10 hari. Fakamula lana 50 lailatan. Maka lengkaplah 50 hari dari hini naha an kalamina. Dari awal pertama Rasulullah SAW perintahkan manusia untuk tidak bicara dengannya, sampai hari ini sudah 50 hari. Thumma sallaitu salat al-fajr. Kemudian aku salat sebagaimana biasanya salat fajar. Sabaha 50 lailah ala dhahri baitin min buyutina. Fabaina ana jalisun ala al-hal allati dzakara Allah Ta'ala minna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Sami'tu sawta sarikhin. Kata Ka'ab bin Malik, ketika aku selesai salat subuh pada hari ke-50 persis, pada pagi harinya, ketika aku berada di atap rumahku, jadi mereka memiliki rumah, itu biasanya atapnya bisa dijadikan tempat untuk beribadah, untuk sholat dan sebagainya. Aku duduk di sana,
dalam keadaan persis seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi keadaanku waktu itu persis seperti apa yang Allah kabarkan dalam Quran, yaitu qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Yani dalam Al-Quran Allah kisahkan mereka wa ala thalathati alladhina khulifu. Allah katakan hatta idza daqatil ardu bima rahubat, hingga ketika bumi terasa sempit, padahal demikian luasnya bumi, hingga bumi yang demikian luasnya terasa sempit baginya. Kata Ka'ab bin Malik, persis perasaanku seperti itu. Saat itu tiba-tiba aku mendengar suara yang menjerit, sarih awfa ala sal'in yaqulu bi'ala sawtihi. Awfa ala sal'in maknanya sa'ada ala jabal as-sala'. Artinya orang tadi menjerit di atas bukit yang namanya Sila'. Yaqulu bi'ala sawtihi. Orang itu menjerit dengan sekeras suaranya dengan berkata, ya Ka'ab ibn Malik, abshir. Wahai Ka'ab ibn Malik, bergembiralah. Wahai Ka'ab ibn Malik, bergembiralah. Demikian semangatnya para sahabat memberitakan kabar gembira kepada Ka'ab ibn Malik. Dan itu barakallahu fikum sunnah. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan saudaranya, segera sampaikan. Itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat. Maka kalau harus berjalan menuju rumahnya Ka'ab ibn Malik mungkin membutuhkan waktu sekian menit. Maka orang tadi hanya naik ke bukit, kemudian bukit yang dekat dia, kemudian dia berkata menjerit dengan suara yang keras, ya Ka'ab ibn Malik, abshir. Kalimat abshir yang maknanya bergembiralah itu sudah cukup bagi Ka'ab ibn Malik. Artinya dia yakin itu adalah jalan keluar, karena dia merasakan betapa sempitnya dunia. Maka ketika mendengar suara itu, kata Ka'ab ibn Malik, fakharartu sajida, aku langsung tersungkur sujud. Wa araftu annahu qad jaa faraj, aku yakin bahwa ini telah datang jalan keluar. Fa'adana Rasulullah SAW an-nasa bitaubatillah, maka Rasulullah SAW pun pada saat itu mengumumkan bahwa Allah telah menerima taubatnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dan dibacakan ayatnya yang turun. Dan juga alaina hina salat al-fajr fadhahaba an-nas yubashshirunana, dikatakan oleh Nabi SAW bahwa Allah telah menerima taubatnya Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya dan semua kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka para sahabat pun yang salat subuh pada waktu itu menyampaikan kabar gembira. Fadhahaba qibala sahibai mubashshirun, maka mereka pun berangkat menemui tiga sahabat tadi untuk beritakan kabar gembira. Wa raqada rajulun ilayya farasa, bahkan ada seseorang yang langsung membawakan kuda untukku. Wa sa'a sa'in min aslam qibali wa awfa 'ala al-jabal wa kana as-sawt asra' min al-faras. Jadi ada yang datang dengan kudanya ingin menjemput Ka'ab, ada yang naik ke atas bukit sambil berkata, ya Ka'ab ibn Malik, abshir. Kata Ka'ab, sedangkan suara lebih cepat dari kuda. Artinya kudanya masih belum sampai, sedangkan suara sudah sampai kepadaku. Falamma ja'a alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma. Maka ketika datang orang yang beritakan kabar gembira kepadaku, langsung aku berikan hadiah kepadanya dengan pakaianku, pakaian luarku. Aku lepas pakaianku dan akan berikan kepadanya. Bibisyaratihi, karena gembiranya aku dengan ucapan dia. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idin. Sungguh saat itu aku tidak memiliki yang lain baju luar kecuali itu. Fasta'artu thawbaini falabistuhuma, maka aku meminjam baju luar orang lain dan aku pakai. Wa antalaqtu ata'ammam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka aku pun keluar untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yatalaqqanin nasu
faujan, manusia bergantian, bergelombang menemui aku, semuanya mengucapkan selamat. Yuhanni'unani bit-taubah, mengucapkan selamat engkau diterima taubatnya, selamat engkau diterima taubatnya. Wa yaquluna li, mereka semua berkata kepadaku, litahnak taubatullahi alaik, gembiralah engkau dengan taubat Allah kepadamu, yani Allah menerima taubatmu. Hatta dakhaltul masjid, hingga aku masuk ke masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas, aku melihat Rasulullah SAW duduk dikelilingi oleh manusia. Faqama Talhah ibn Ubaidillah, maka bangunlah Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, yuharwil, berlari dari kecil, hatta safahani, untuk menjabat tanganku, wahanna'ani, dan memberitakan kabar gembira atau memberikan ucapan selamat kepadaku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu, sungguh demi Allah, enggak ada orang yang berdiri menyambutku seperti itu kecuali Talhah ibn Ubaidillah dari kalangan muhajirin. Fakana Ka'ab la yansaha li Talhah, maka Ka'ab ibn Malik enggak pernah melupakan Talhah ibn Ubaidillah yang begitu menyambutnya ketika dia datang, bahkan sampai setengah berlari. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab ibn Malik, falamma sallamtu ala Rasulillah, ketika aku memberi salam kepada Rasulullah SAW, qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur, ketika aku beri salam, Rasulullah SAW menjawab dengan wajah yang bersinar karena gembiranya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW dan para sahabat tahu Ka'ab ibn Malik ini adalah orang yang baik, saleh, sahabat yang mulia, bukan munafikin, dan tidak termasuk munafikin, dan tidak ada sifat-sifat munafik. Maka pelanggarannya mungkin dia satu sisi ada sedikit kekecewaan. Kenapa dia melanggar? Mengapa dia tidak ikut perang? Tetapi di sisi lain mereka berharap kalau Ka'ab bin Malik diampuni dosanya dan dimaafkan. Sehingga ketika benar-benar turun ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum fi sa'atil 'usrah, sampai pada ayat wa 'alal thalathati alladzina khulifu. Allah telah menerima taubatnya muhajirin, taubatnya ansar, dan taubatnya orang-orang yang ikut dalam perang di saat-saat sulit. Itu didahulukan oleh Allah SWT. Baru kemudian wa 'alal thalathati alladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang tidak ikut perang. Barakallahu fikum, pasti ada hikmahnya. Mengapa taubatnya Ka'ab ibn Malik dengan 2 sahabat yang lain sampai tercatat dalam Al-Quran, dihafal oleh kaum muslimin, dibaca oleh imam-imam pada salat-salat mereka, dibaca di Masjidil Haram, dibaca di seluruh dunia oleh kaum muslimin. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu, dan kepada 3 orang yang tidak ikut perang. Karena taubatnya, Allah tahu taubat mereka sungguh-sungguh, taubat yang istimewa, dengan ujian yang berat, dengan diboikot sampai sekian puluh hari, 50 hari, sampai ada tawaran dari raja. Nah, ini mengerikan sekali. Artinya kalau seseorang dari kalangan kita mendapatkan ujian seperti itu, mungkin akan berpikir, daripada di sini saya dikucilkan, lebih baik saya ikut mereka, saya dimuliakan. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi Ka'ab ibn Malik tidak demikian. Dia tahu bahwa Rasulullah dan para sahabatnya memboikot dia bukan karena benci, tetapi memberikan pelajaran agar dia jerah dan tidak mengulangi perbuatannya. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab? Qala abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Kata Nabi, bergembiralah wahai Ka'ab dengan kebaikan, sesuatu yang paling baik dari apa yang kau lewati seumur hidupmu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini hari yang paling menggembirakan. Faqultu,
Amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Aku katakan, apakah ini dari sisi Allah atau dari engkau ya Rasulullah? Qala la, bal min indillahi azza wa jal. Tidak, bahkan langsung dari Allah azza wa jal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza surra istanara wajhuh. Dan Nabi SAW kalau gembira wajahnya bersinar-sinar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamarin, hingga wajahnya seakan-akan adalah potongan bulan. Wa kunna na'rifu dzalik, dan semua kita kenal bagaimana Rasulullah SAW ketika gembira. Falamma jalastu baina yadayhi qultu, maka ketika aku duduk di hadapan beliau aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, termasuk taubatku adalah aku akan lepaskan sebagian hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, amsik alaika ba'da malik. Jangan dilepaskan seluruhnya. Tahanlah sebagian hartamu. Fahuwa khairun laka. Itu lebih baik buatmu. Faqultu inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Aku akan pegang untukku hanya bagianku dari Khaybar saja ya Rasulullah. Wa qultu ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bis sidqi. Aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan aku dengan kejujuran. Wa inna taubati an la uhadditsa illa sidqa. Maka termasuk taubatku, aku akan selalu jujur sejak saat ini selama-lamanya. Ma baqitu, selama aku hidup. Demikian kata Ka'ab Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadits mundu dzakartu dzalika li Rasulullah sallam ila yaumi hadza. Kata Ka'ab, maka sungguh aku terus berusaha jujur, tidak pernah berupaya, tidak pernah berdusta, dan aku tidak mau melanggar apa yang sudah aku katakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak aku sebutkan di hadapannya sampai hari ini. Yang sampai menceritakan kisah ini kepada anaknya yang menuntunnya. Ikhwani fillah azakumullah, naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Masih ada sedikit nanti akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad bin Umar Syamid hafizahullah yang telah menyampaikan untai mutiara indah Iman Nawawi dari hadis ke-21 yang sangat menyentuh sekali dari kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Masya Allah. Baik Ustaz, kita menuju tanya jawab yang disampaikan oleh pendengar Indosiar. Yang pertama, semoga Ustaz dan keluarga berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Afwan izin bertanya mengenai doa di salah satu waktu mustajab di waktu hari Jumat. Apakah sebelum berdoa didahului sholat sunnah dulu? Atas penjelasannya, jazakallahu khairan. Tidak demikian. Artinya tidak saya dengar tentang harusnya sholat 2 rakaat dulu. Artinya tidak berkait. Kamu sholat 2 rakaat sebagai sholat nafilah tidak mengapa. Tidak juga tidak mengapa. Barakallahu fikum. Kemudian menurut informasi yang saya dapat saat manasik haji dengan salah satu KBHI tertentu gitu ya, bahwa kami calon haji di Aceh akan mikot di Jeddah, tidak yalamlam di atas pesawat. Apa yang harus saya lakukan dengan ketentuan tersebut? Karena tidak sesuai seperti yang saya pelajari Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Jeddah itu adalah salah satu kota di dalam haram. Artinya ketika engkau masuk ke Jeddah, berarti engkau sudah ada di dalam haram, di dalam miqat. Tentunya kalau masuk dalam miqat dalam keadaan belum memakai pakaian ihram, belum berihram, belum meniatkan ihram dan seterusnya, maka itu adalah pelanggaran. Apalagi pelanggaran yang disengaja. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka semestinya calon-calon haji yang akan masuk ke Jeddah
hendaklah dia miqatnya di pesawat. Mungkin beberapa awak pesawat akan khawatir pesawatnya kebanjiran kalau semuanya mandi. Dan itu pernah pengalaman saya demikian. Ketika beberapa orang mandi, antri di kamar mandi pesawat, merekanya mengeluh, ini mana ustadznya? Tolong, kalau semua mandi pesawat saya kebanjiran nanti. Artinya jangan sampai mereka semua mandi. Maka saya sampaikan bahwasanya tidak harus mandi. Yang penting pakaian sudah berganti pakaian ihram, kemudian sudah mengucapkan labbaika umratan. Karena haji tamattu, maka niat pertama umrah dulu. Labbaika umratan. Maka sejak itu ketika kamu turun di Jeddah dalam keadaan sedang ihram, jangan melanggar ihramnya. Jangan memakai minyak wangi. Jangan, kalau ingin mandi, mandi pakai air saja. Jangan pakai sabun yang wangi. Jangan pakai sesuatu yang memiliki harum-haruman. Dan semua larangan-larangan ihram harus kamu jaga. Karena engkau sudah ihram sejak di atas pesawat. Walhamdulillah, beberapa pesawat seperti Saudi Airlines dan lainnya mengumumkan bahwa kita sebentar lagi akan melewati Yalam Lam. Baik, sehingga bisa mereka-mereka yang ingin ihram segera, karena beberapa menit lagi akan masuk ke Yalam Lam, maka pakai pakaian ihramnya, kemudian berniat labbaika umratan, selesai, duduk kembali. Kalau ngantuk tidur lagi nggak apa-apa. Atau tentunya kalau tidak, lebih bagus lagi engkau banyak membaca talbiyah setelah ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah motor yang kita miliki lebih dari 1 tahun wajib atau ada zakatnya? Tidak ada zakat motor, enggak ada zakat mobil, walaupun mobil mewah. Enggak ada zakatnya. Yang ada zakat emas, perak, biji-bijian, dan beberapa hewan-hewan yang disebutkan, hewan-hewan yang ada zakatnya. Allahu ta'ala alam. Kemudian Afwan Ustaz mau bertanya, apakah hukum meletakkan tangan di atas dada ketika bangkit dari ruku dalam sholat? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, ada ikhtilaf, tetapi apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz sepertinya mantap bagi saya, karena beliau membawakan hadis Rasulullah SAW yang sifatnya am dan tidak ada yang mengkhususkannya. Yaitu kalimat Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Kalau engkau bangkit dari ruku dalam salat atau di luar salat? Dalam salat. Karena yadha al-yumna 'ala al-yusra fi shalah. Sehingga saya bertanya, engkau berdiri di dalam salat atau di luar salat? Dalam salat. Dia meletakkan tangan kanannya di tangan kirinya, dan itu pembeda antara orang yang sedang ibadah dan orang yang sedang nunggu bis. Oh, tangannya biasa saja, irsal. Tapi orang yang sedang salat, dia akan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Idza qama fis shalah. Lafaz hadisnya di awal adalah idza qama fis shalah. Jika Nabi berdiri dalam salat. Tapi kalau berdiri dalam salat setelah ruku berbeda, tapi mana dalilnya? Apakah ada? Kalau tidak ada, kembali pada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Idza qama fis shalah, kalau berdiri dalam salat, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Dan itu hayatus salah. Itu adalah bentuk salat, bentuk orang yang sedang ibadah. Berdirinya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Wallahu taala a'lam. Ustaz hafizahullah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Apa hukumnya seorang wanita memasang KB untuk mengatur jarak kehamilan? Mohon bimbingannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Yang pernah kita tanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin tentang menyempurnakan susuan. Memang beliau agak keheranan. Memang orang menyusui masih bisa hamil, wanita menyusui bisa hamil. Kita katakan di negeri kami banyak. Baru menyusui berapa bulan sudah hamil lagi. Kemudian beliau menyatakan kalau begitu tidak mengapa. Untuk menyempurnakan susuan, dia
jarangkan atau memakai alat kontrasepsi, tentunya yang tidak berbahaya bagi dirinya dan juga anaknya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kalau bertanya, ya, alat KB yang mana yang paling baik, ya, karena banyak bentuk-bentuknya, maka kita akan katakan apa yang pernah dipakai oleh salaf. Masa ada Ustaz di bahasa salaf? Bukan. Modelnya sama, yaitu kalimat para sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal dalam keadaan Quran masih turun. Apa itu azal? Menumpahkan mani di luar rahim. Sehingga KB yang mirip dengan itu adalah pakai sarung. Barakallahu fikum. Kemudian saya ingin bertanya, apakah boleh memanfaatkan cashback yang diberikan Allshop atau berupa poin yang berpoin atau saldo yang disimpan dalam dompet digital seperti OVO, GoPay dan lain-lainnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Sudah sering ditanyakan masalah ini. Sudah, Ustaz. Pokoknya kalau engkau nyimpan uang dan dapat keuntungan, maka itu riba. Itu saja intinya. Karena dalilnya sangat jelas, bahkan ijma' para ulama, kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Semua pinjaman atau nyimpan uang yang mengandung keuntungan, maka itu riba. Kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Itu ijma' para ulama. Berikutnya, saya memiliki blender tertentu yang bagus dan ingin berdagang blender tersebut. Apakah boleh buka PO, pesanan order, dengan cara mengumpulkan dulu pembeli pakai katalog tersebut? Setelah terkumpul yang minat, baru Anda belikan barangnya di toko. Apakah boleh, Ustaz? Jazakallahu khairan katsira. Jadi pesanannya. Iya. Ada jenis jual beli yang seperti itu. Yang penting barangnya sudah diketahui. Artinya spek-speknya, bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, kualitasnya, semuanya sudah tahu. Jadi jual beli tadi syaratnya adalah pertama bisyai'in ma'lum, bisamanin ma'lum, wa ala waqtin ma'lum. Yang penting barangnya jelas, pembeli dan penjual sama-sama tahu. Yang kedua, harganya juga jelas, sekian, tidak berubah karena waktu. Dan ketiga, dalam keadaan dia waktunya juga jelas, kontan atau ditundanya berapa lama, mau dikirim barangnya kapan. Jangan umpulkan uang sekarang, barangnya apa? Nanti sampai kapan? Harus ada waktu yang jelas. Maka dengan 3 kejelasan ini tidak mengapa jual beli dengan seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau tersamar awalnya, maka kayak barangnya tersamar, maka seperti judi. Pokoknya kumpulkan uang. Dapatnya apa? Ya nanti tergantung. Entah blender apa nggak ngerti. Tiba-tiba blendernya yang murahan, atau blendernya bagus, tetapi dalam keadaan uangnya sedikit sekali, maka rugi penjualnya. Ini semua tidak jelas. Harus jelas apa mereknya, jenisnya apa. Mungkin satu merek pun ada berbeda-beda. Mereknya ini, ternyata di sana ada berbagai macam tipe. Ada tipe yang 2 gelasnya, ada tipe yang 1 gelasnya, ada tipe yang begini, ada tipe yang begitu, ada yang otomatis, ada yang tidak, ila akhirnya. Maka barakallahu fikum, harus jelas segala sisinya. Maka boleh jual beli dengan pesanan. Pesan ini, pesan itu. Bismillah, semoga Ustaz dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Mau bertanya Ustaz, seorang istri meninggal, kemudian anaknya diasuh oleh orang tuanya, dan kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya. Berselang beberapa tahun, si suami menikah lagi. Siapakah yang berhak mengasuh anak tadi, Ustaz? Karena orang tua si istri mengatakan bahwa kalau hak didiknya jatuh pada orang tua istri tadi. Tergantung umur berapa anaknya. Kalau anak di bawah 5 tahun, maka itu hak ibunya. Kalau anak di atas 5 tahun, maka mereka disuruh memilih.
Atau bukan pakai tahun ya, pakai tamyiz. Tamyiz itu artinya anak itu sudah bisa nalar. Maka suruh memilih di ibu apa di bapak. Dan kalau sang istri menikah lagi, maka kembali hak asuhnya kepada suami. Nah kalau ini orang tua istri, Ustaz, anaknya di orang tua istri gimana, Ustaz? Jadi itu tergantung. Oh gitu. Makanya kalau di haknya istri seperti tadi anak kecil, ya silahkan mau di orang tuanya, mau di pamannya, pokoknya itu tanggung jawab istri. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Apakah termasuk anak susuan anak saudara ipar yang menyusu 2 kali kepada saya? Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fikum. Ada beberapa perselisihan para ulama dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Karena ada riwayat yang menyebutkan khamsa radha'at. Tapi kalau ada hadis khamsa radha'at harusnya selesai perselisihan. Bukan begitu. Mereka berselisih lagi tentang apa makna 5. Ada yang menyatakan 5 sedotan saja sudah cukup. Tetapi yang rajih wallahu alam adalah 5 kali kenyang. Artinya sampai dia lepas sendiri si bayi. Itu dihitung sekali. Kemudian disesuaikan lagi. Berhenti sendiri. Maka itu 2. Begitu. Istilahnya 5 majelis. 5 kali majelis. Sehingga kalau baru 2 kali belum menjadi mahram. Ala qaulin, menurut salah satu pendapat. Ada pendapat yang menyatakan kalau sudah menyusuinya walaupun 1 kali majlis sudah lebih dari 5 sedotan sudah jadi mahram. Wallahu taala alam. Kemudian Ustaz, bagaimanakah hukum diundang untuk acara syukuran walimahan prasmanan ya. Sedangkan akad nikah sudah dilaksanakan seminggu lalu. Apakah boleh? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Setahu saya tidak mengapa. Allahu ta'ala alam. Bahkan undangan makan saja wajib kita datang. Walaupun nggak ada apa-apa, tiba-tiba mengundang saja. Ayo, saya undang kalian makan di rumah. Saya alhamdulillah mendapatkan rezeki atau mendapatkan kegembiraan. Punya ini, punya itu dan seterusnya. Itu nggak mengapa. Dan kami melihat bahwa itu wajib datangi. Sebab kalimatnya am di dalam hadis hakul muslim alal muslim sittun. Di antaranya idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang datangi. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan memberkahi Ustaz dan keluarganya. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh berdoa bersama-sama tapi menggunakan doa yang sahih? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Kalau bersama-sama satu suara, la ara dzalik. Kalau satu suara kur gitu ya, saya tidak melihat bahwa begitu ada sunnahnya. Tetapi kalau satu berdoa, satu mengaminkan, itu terjadi. Rasulullah SAW berdoa, beberapa sahabat mengaminkan. Atau sebaliknya, Nabi berkata, silahkan engkau meminta, berdoa pada Allah, aku aminkan, kata Nabi. Yang satu berdoa, yang kedua berdoa, yang ketiga Abu Hurairah, ya Allah, aku meminta apa yang diminta oleh 2 sahabatku dan ilmu yang tak terlupakan. Rasulullah aminkan. Amin. Dalam riwayat Rasulullah SAW membuka sorbannya atau meminta beliau membuka sorbannya, kemudian didoakan dan dipakai lagi oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sejak itu aku gak pernah lupa ilmu yang aku dapatkan. Artinya syahid, mereka berdoa, Rasulullah mengaminkan. Sehingga tidak mengapa kalau doa bersama dengan makna itu. Tapi kalau doa bersama artinya kur, tidak ada sunnahnya kecuali kalau sedang belajar. Sedang belajar. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahi, Bismillahi. Tidak mengapa. Karena itu mengajarkan anak-anak agar mereka bisa menghafal doa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kaum muslimin, acara waktu sudah selesai dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan kajian Islam atau tausiah. Berikut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Dan kaum muslimin, mohon maaf bagi Anda yang belum tersampaikan atau belum dibacakan pertanyaan Anda. Semoga bisa dibacakan kembali atau disampaikan kembali pertanyaan Anda kepada kesempatan esok hari ya. Dan atas salah dan kurangnya kami mohon maaf sekali lagi.
Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.